Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tidak mau diajak rujuk kembali, seorang pria tega menyiram mantan istri dengan air keras di kota Makassar. Presiden Jokowi mendadak kunjungi mal di kota Makassar. Ratusan warga antusias untuk bersuah foto. Diserang demam saat bertugas, seorang petugas KPPS di Kelurahan Lariang Bangi, Makassar meninggal dunia. Kita ke informasi selanjutnya. Kehadiran Presiden Joko Widodo ke pusat perbelanjaan di kota Makassar disambut antusias warga. Pas Pampres bahkan kesulitan untuk menghalau ratusan pengunjung yang ingin bersuah foto bersama Presiden. Ratusan pengunjung di salah satu pusat perbelanjaan di kota Makassar tak menyangka saat melihat kedatangan Presiden Joko Widodo pada Rabu malam lalu. Jokowi yang didampingi Wali Kota Makassar juga turut membagikan ratusan kaos kepada warga di lokasi. Alhasil, saling dorong pun tak terhindar saat warga berburu baju yang dibagikan. Datang saja, tiba-tiba bilang katanya ada Pak Jokowi datang. Memang kita tidak dari awal kita tidak tahu kalau ada kunjungan dari. Kita coba ikut saja nonton, lihat. Ini kan biasanya kita cuma nonton di TV, Iya. tapi ini kita lihat dengan jelas. Langsung ya. Ya kita sangat terharu gitu. Sangat terharu. Ya. Ada perbedaan ketika melihat di televisi dengan di langsung. Kayaknya enggak sih, Tetap sama. sama aslinya. Kedatangan Presiden Jokowi ke Makassar untuk menghadiri beberapa peresmian, diantaranya sistem pengelolaan air limbah, tol laut atau Newport Makassar, dan jalan daerah di Kabupaten Pangkep. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Warga Dusun Labuangge, Desa Kupa kedatangan seekor kuskus bertengger di dahan pohon mangga. Satwa langka yang dilindungi ini diduga mencari makan hingga ke pemukiman warga. Seekor kuskus bertengger di dahan pohon mangga milik warga di Dusun Labuangge, Desa Kupa, Kabupaten Baru pada Selasa lalu. Satwa yang dilindungi ini pertama kali diketahui warga saat banyak buah mangga berjatuhan dengan bekas gigitan. Setelah diamati warga, hewan langka tersebut berlindung di balik rimbunnya daun pohon mangga. Pagi hari sekitar jam 7. Dia itu langsung dilihat lompat ke mangga, ke pohon mangga, dan akhirnya mangganya itu selalu dimakan sampai dibuang-buang begitu saja. Jadi biarkan saja karena kita takutnya ini kan binatang kayak gini kan binatang yang dilindungi. Banyak sih yang mau ambil, cuma kita larang bahwasanya ini tidak boleh ditangkap, harus dilepaskan dulu. Oh iya. Jadi dibiarkan saja ya. Hewan nokturnal yang aktif pada malam hari ini diduga berada di atas pohon tersebut sejak malam hari untuk mencari makanan. Kehadiran satwa liar di pemukiman warga Dusun Labuangge bukan yang pertama kali. 2 pekan sebelumnya, kawanan monyet juga menghampiri pemukiman warga. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Baru. KPU Kabupaten Pindrang menggelar pemungutan suara ulang di TPS 25 Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang. Hal ini dilakukan setelah seorang pemilih yang mengantongi KTP Jakarta ikut mencoblos pada 14 Februari lalu. Warga yang tercatat dalam daftar pemilihan tetap DPT di TPS 25 Kelurahan Pocongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pindrang kembali menyalurkan hak suaranya pada Rabu lalu. Sebab pada hari pencoblosan tanggal 14 Februari lalu, terdapat seorang pemilih menggunakan KTP Jakarta untuk mencoblos pasangan presiden dan wakil presiden. Komisioner KPU Pindrang mengatakan PSU yang digelar khusus memilih pasangan capres dan cawapres.
delegasi Bawaslu Kabupaten Pindrang. Di mana kegiatannya ini? Ini kegiatannya terlaksana di TPS 25 Kelurahan Pacongan Kabupaten Pindrang. Ini khusus untuk presiden saja. Kalau untuk dasar PSU-nya kenapa Pak? Cuma presiden? Karena pemilih masuk adalah yang ber-KTP Jakarta dan dia mencoblos surat suara PPWP presiden. Dalam pemungutan suara ulang khusus Capres-Cawapres ini dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan TNI. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Mengalami demam saat bertugas, seorang petugas KPPS di TPS 12 Kelurahan Lariang Bangi, Kota Makassar meninggal dunia. Korban sempat dirawat selama 3 hari di rumah sakit. Fahriansyah, petugas KPPS di TPS 12 Kelurahan Lariang Bangi, Kota Makassar, menghembuskan nafas terakhirnya setelah dirawat di rumah sakit haji selama 3 hari. Korban diketahui mengalami kelelahan usai melakukan penghitungan suara hingga larut malam pada 14 Februari lalu. Pada hari pencoblosan, Fahri mengeluh sakit dan sempat dirawat. Setelah mendapatkan obat, Fahri justru kembali melanjutkan tugasnya hingga selesai perhitungan suara. Keesokan hari setelah perhitungan, demam Fahri tak kunjung turun hingga dirawat intensif di Rumah Sakit Haji Makassar. Satu hari setelah perhitungan dia katanya capek ya. Ini keluhannya panas dingin, capek, mungkin karena begadang waktunya saat perhitungan dan dibawa ke Rumah Sakit Haji. Agak demam. Jadi pada saat petugas puskesmas datang di keliling wilayah, dia datang di lokasi, dia menyampaikan bahwa adakah petugas yang mau dikasih vitamin. Saya bilang kebetulan ada anggota 1, jadi waktu itu dibawa ke puskesmas, diperiksa dan dikasih obat, dikasih vitamin dan kembali ke lokasi dan istirahat sebentar di kantor, dan setelah dia agak baikan, dia melanjutkan tugasnya di TPS 12. Kini jenazah korban telah dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Diketahui pasca pemilihan umum 2024, sudah 3 orang petugas KPPS di 3 kecamatan Kota Makassar meninggal dunia akibat sakit dan kelelahan. Raisabu melaporkan dari Kota Makassar. Sudah bikin rencana akhir pekan mau kemana? Saya punya satu referensi tempat asik, khususnya bagi Anda pecinta pantai dan laut. Pulau Samalona di Makassar. Tidak jauh dari pusat kota Makassar, dan di pulau ini Anda bisa menikmati keindahan pantai sekaligus snorkeling, menyelam, bermain bersama ikan-ikan lucu. Nah, bisa dilihat di belakang saya banyak perahu-perahu, ada yang di sana Baga. Kira-kira saya mau kemana, ayo? Kali ini saya sedang ada di Dermaga Panyuwak Makassar. Nah, saya mau ajak Anda untuk pergi ke Pulau Samalona. Pulau Samalona terletak di Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berjarak 2 km dari Kota Makassar yang dapat dicapai dengan naik perahu motor dari dermaga kecil dekat Pantai Losari. Waktu tempuh perjalanan sekitar 30 menit. Nah, saya sarankan baiknya berangkat sejak pagi hari. Oh iya, untuk pergi ke pulau ini bisa sewa perahu pulang dan pergi dengan waktu yang bisa ditentukan sendiri atau bersama-sama pengunjung lain. Sudah sampai di Pulau Samalona. Nah, udah terlihat hamparan pasir putihnya. Nah, kita keliling-keliling dulu sekitar sini ya. Nah, lihat, hamparan pasir putih dan ombaknya tidak terlalu besar. Aman nih untuk anak-anak bermain pasir di sekitar pantai. Di sekeliling pantai juga disiapkan beberapa lokasi untuk bersantai atau mau bangun tenda sendiri juga bisa. Meskipun berada di pulau kecil, wisatawan tidak perlu khawatir akan fasilitas yang tersedia.
Di Pulau Samalona dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti penginapan, kamar bilas, kedai, dan penyewaan perlengkapan diving serta snorkeling hingga pemandunya. Harga sewa alat-alat snorkeling mulai dari Rp50.000 sampai Rp100.000, tergantung kepandaian pengunjung dalam menawar harga. Bahkan wisatawan juga bisa menyantap ikan atau kepiting bakar yang dijual oleh penduduk lokal. Nah, bisa dilihat saya udah pakai jaket pelampung, terus udah bawa sepatu khusus sama bawa, nah untuk kacamata ini. Saya mau ajak Anda untuk yuk snorkeling. Pulau Samalona terkenal juga dengan keindahan bawah lautnya. Wisatawan yang berkunjung di pulau ini bisa berenang dan menyelam sambil menikmati terumbu karang yang indah dan ikan warna-warni. Jernihnya air juga membuat pantai ini begitu cantik, sampai membuat kita bisa lihat bebatuan karang indah dan ikan-ikan kecil yang menggemaskan. Wah, udah gak sabar nih untuk langsung snorkeling menyelam ke laut. Wih, bagus banget pemandangan laut di sini. Ada ikan thalassoма lunar, moonrays, sea major, clownfish, dan masih banyak lagi lainnya. Wah, puas banget rasanya 30 menit lihat karang-karang cantik dan ikan-ikan kecil yang menggemaskan. Nah, tenang aja, laut di sini bersih tanpa sampah sedikit pun. Yeay, happy banget hari ini bisa jalan-jalan di pantai sambil snorkeling. Lihat gimana sih indahnya ikan-ikan di bawah laut. Afrin Meriana, Sony Harun melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.